Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada, satu hal yang menjadi keyakinan bersama adalah bahwa Nabi Adam merupakan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam diberikan keistimewaan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 Allah berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu?" Dia berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui." Kemudian di ayat berikutnya Allah juga memberitakan bahwa Nabi Adam sebagai manusia yang menjadi khalifah di muka bumi juga diberikan ilmu mengenai al-asma. Kemudian ilmu itu ditunjukkan kepada para malaikat. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Yang artinya dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Kemudian dia memperlihatkannya kepada para malaikat seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama-nama benda ini jika kamu benar." Jika dipahami secara tekstual, kedua ayat ini menunjukkan adanya komunikasi antara Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat, dan Nabi Adam. Bahasa yang dipakai pun jelas menggunakan bahasa Arab. Tapi ingat, Al-Quran tidak bisa dipahami sesederhana itu. Ada banyak proses yang harus dilalui, sehingga terlalu terburu-buru bila disimpulkan bahwa bahasa yang dipakai oleh Nabi Adam kala itu adalah bahasa Arab. Meskipun secara nalar sederhana ya bisa mengarah ke situ. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini saya tertarik untuk menunjukkan kepada sahabat semua pandangan-pandangan lain tentang bahasa apa yang digunakan oleh Nabiullah Adam alaihissalam ketika beliau masih hidup, ya tentu saja ya. Pertama, kita lihat di dalam kitab Tarikh Dimashq Al-Kubra karya Imam Ibnu Asakir, berada di juz 23 halaman 277. Di sini ada hadis yang panjang sekali, dan di dalam hadis ini ada redaksi, "Ya Aba Dzarrin, arba'atun minal anbiya'i suryaniyuna, Adamu wa Syithu wa Idrisu wa huwa awwalu man khatta bil qalami wa Nuhun." Kata Nabi, "Wahai Abu Dzar, ada 4 dari golongan Nabi, mereka merupakan suryaniyun, yaitu Nabi Adam pertama, Nabi Syis yang kedua, kemudian yang ketiga Nabi Idris." Nabi Idris ini adalah orang pertama yang menulis menggunakan pena. Dan yang keempat adalah Nabi Nuh. Kemudian di dalam kitab Shahih Ibnu Hibban, berada di juz 2 halaman 77, juga ada hadis yang sama, ya namun matanya sedikit berbeda, yaitu "Ya Aba Dzarrin arba'atun suryaniyuna." Langsung suryaniyun. "Adamu wa Syithu wa ukhnuhu." Ada ukhnu di sini, wa huwa Idrisu.
wa huwa awwalu man khatta bil qalami wa Nuhun. Sama ya. Kemudian selanjutnya di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Imam Ibnu Katsir, tepat di juz 2 halaman 152, Imam Ibnu Katsir juga memberitakan hadis ini. Namun dalam paparannya beliau menyampaikan bahwa hadis ini juga disampaikan oleh Abul Faraj Ibnul Jauzi di dalam kumpulan hadis-hadis maudhu. Kata Ibnu Katsir, waqad aurada hadzal haditsa Abul Faraj bin Al-Jauzi fil maudhu'at. Namun menariknya, Ibnul Jauzi sendiri di dalam kitab karya beliau yang lain, yaitu di dalam kitab yang berjudul Al-Muntazam fi Tarikhil Muluki wal Umam, tepat di juz 2 halaman 142, malah justru Ibnul Jauzi menyampaikan hadis ini sebagai dalil, bahkan dalil pertama di dalam pemaparan beliau tentang jumlah para nabi dan rasul. Ini sahabat bisa lihat dengan jelas, di sini ada redaksi ya Aba Dzarrin arba'atun suryaniyun Adam wa Syithu wa ukhnuhu wa huwa Idris wa huwa awwalu man khatta bil qalami wa Nuhun. Sama ya. Dari kitab-kitab ini sebetulnya bisa diambil benang merahnya bahwa Nabi Adam tergolong sebagai suryani. Ya, itu memang ada. Berita seperti itu semenjak dulu memang ada. Namun tidak dijelaskan secara eksplisit bahasa yang digunakan Nabi Adam itu apa. Apakah bahasa Suryani juga atau bahasa Arab. Nah, jadi kalau dulu memang ada berita bahwa Nabi Adam Suryani, tapi apakah menggunakan bahasa Suryani? Nah, itu eksplisitnya belum sampai ke situ. Sehingga untuk penekanan terhadap pemahaman bahwa bahasa Nabi Adam adalah bahasa Suryani, nah itu memerlukan referensi lain yang lebih sharih, yang lebih jelas dalam menyebut bahwa Nabi Adam memang berbahasa Suryani. Apakah ulama ada yang menyatakan seperti itu? Ya tentu saja ada. Yaitu di dalam kitab At-Tijan fi Muluki Himyar. Ini kitab karya Imam Ibnu Hisham ya, seorang ulama yang wafat pada tahun 213 Hijriah. Ini awal abad ketiga meninggal beliau ya berarti. Di sini ada redaksi qala Muawiyah wa ma kana lisanu yauma idzin. Muawiyah bertanya, apa bahasa pada hari itu? Ini pada hari setelah terjadinya tufan besar di masa Nabi Nuh maksudnya sahabat ya. Kemudian qala Ubaid suryaniyun awalahu wa akhirahu. Kemudian Ubaid menjawab, awal dan akhirnya adalah Suryani. Wa huwa lisanu abina Adam alaihi salam wa Nuhin wa Idris. Bahasa Suryani adalah bahasa bapak kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kemudian bahasanya Nabi Nuh juga dan bahasanya Nabi Idris. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.